Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Futura Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan salah satu produk unggulan dari Futura Teknologi, yaitu Futura POS. Jadi bagi Anda, para business owner yang masih kesulitan dalam mengaplikasikan daripada sistem Futura POS ini, video ini bisa menjadi panduan untuk Anda semua. Jadi di halaman awal, untuk Futura POS sendiri, kita langsung disambut dengan welcome screen atau halaman landing page. Kemudian kita bisa langsung saja klik masuk sekarang. Nah, nanti Anda akan diarahkan ke halaman login. Nah, nanti untuk Anda yang sudah berlangganan di Futura POS ini akan kita berikan akses owner, di mana nanti akan terdapat username serta password yang private yang hanya Anda saja yang tahu. Oke, kita langsung saja masuk sebagai owner di sini. Jadi untuk akses pada sistem Futura POS ini ada tiga. Ada kepala toko, itu adalah orang yang bertanggung jawab di salah satu toko. Kemudian ada kasir tentu saja, dan yang paling tinggi adalah owner, yaitu bisa memonitoring semua toko. Itu salah satu keunggulan dari Futura POS ini. Oke, kalau Anda semua masuk sebagai owner, nanti halaman yang akan tampil paling depan adalah halaman dashboard. Jadi di sini adalah ringkasan daripada keuntungan, omset serta modal dari semua toko Anda. Nah, di sini juga kita bisa langsung melakukan filtering, di mana kita bisa filter mau menampilkan data di toko mana saja. Misalkan di sini ada toko 01 atau toko utama. Nanti datanya berubah seperti itu. Kemudian di sini juga ada laporan-laporan yang Anda bisa cek atau bisa cetak juga. Sebagai contoh, di sini saya akan melakukan laporan periode. Nah, di laporan periode ini saya bisa lihat di toko mana saja, maka datanya akan tampil by hari ya. Di sini ada diagram batangnya. Yang berwarna biru itu adalah offset, kemudian yang berwarna kuning orange itu adalah modal, serta yang berwarna hijau adalah labanya itu sendiri. Kemudian bisa melihat juga rincian per saldonya di sini. Misalnya ada cash, ada pulsa, QRIS, transfer, dan lain-lain. Di sini juga kita bisa filtering by tanggal. Ya, bisa memilih dari tanggal kapan sampai tanggal kapan. Kemudian kita juga bisa cetak untuk sebagai arsip ya, arsip dari laporan periodenya. Kemudian di halaman dashboard sendiri juga ada laporan harian, laporan bulan, serta laporan tahunan yang kurang lebih sama, hanya berbeda formatnya saja. Kalau di laporan tahunan akan menampilkan data di tahun yang dipilih. Begitu pula di laporan harian, laporan bulanan juga. Kemudian di menu berikutnya adalah menu manajemen toko. Jadi di sini Anda sebagai owner ketika sudah berlangganan di Futura POS akan mendapatkan stok kuota toko ya sebanyak 3. Jadi buat Anda yang mempunyai tokonya bercabang, Anda bisa inputkan saja nama tokonya di manajemen toko ini. Jadi tidak perlu berlangganan satu toko satu langganan gitu. Jadi satu langganan bisa untuk maksimal 3 toko. Nah, kalau misalkan nanti mau menambah, bagaimana Kak? Bisa atau tidak bisa? Nanti akan ada charge tambahan lagi kalau melebihi dari 3 toko ini. Semisal ini saya akan membuat toko kedua. Misalkan namanya Futura PWT. Nah, maka akan muncul toko kedua dengan kode TK02. Di sini statusnya aktif, kemudian jumlah usernya masih 0 karena kita belum inputkan ada berapa kasir dan berapa kepala toko di toko yang baru saja kita buat. Nah, untuk mengaturnya kita bisa cek di bagian manajemen akun. Kita bisa klik manajemen akun. Maka di sini kita bisa tambahkan akun untuk mengisi dari toko mana yang akan diisi oleh datanya. Bisa diisi kasir maupun kepala toko. Semisal kita klik di tambah akun ini. Nah, kita bisa kasih nama misalkan siapa, Budi.
Kemudian username-nya di sini kita juga kasih nama Budi saja. Nah, role-nya kita kasih apa? Dia itu sebagai kepala atau sebagai kasir. Nah, sebagai contoh kita sebagai kasir aja ya. Kemudian ditempatkan di mana? Di toko 2 atau toko 1? Di cabang pertama, di toko utama atau di cabang kedua? Kita bisa pilih. Misalkan kita akan tempatkan dia di toko kedua. Terus kemudian hak aksesnya mau di apa? Di bagian mana saja? Kalau di defaultnya ini sudah kita set. Nah, nanti kalau misalkan Anda ingin menambahkan hak akses yang baru, tinggal dicentang atau di checklist saja pada bagian tertentunya. Kemudian untuk passwordnya, di sini otomatis passwordnya adalah password, tapi kalau misalkan mau ada perubahan password oleh Anda sebagai owner, bisa dilakukan. Kalau sudah, kita bisa klik simpan akun. Oke, kita bisa set dulu passwordnya ya. Oke. Nah, kalau sudah, maka nanti akan masuk datanya, yaitu Budi, dengan username-nya Budi, role-nya kasir, berada di toko 2, atau di Futura PWT. Nah, kemudian yang paling penting tentunya adalah fitur transaksi, dan juga manajemen stoknya. Di sini kita bisa cek ada kode toko yang sudah kita buat, ada toko utama dengan kode TK01, ada juga kode toko kedua dengan kode TK02 dengan nama Futura PWT tadi. Nah, kita klik saja menu dropdown pada TK02 ini. Nah, maka akan muncul banyak sekali menu-menu yang bisa diakses oleh owner, karena owner pada dasarnya bisa mengakses semua menu. Namun di sini saya akan jelaskan untuk menu-menu pentingnya saja, karena di beberapa menu atau di beberapa halaman itu mekanismenya sama. Oke, yang pertama ketika kita membuat toko, otomatis barangnya masih kosong. Jadi kalau kita klik di master barang, itu kita belum ada barang. Nah, untuk menambahkannya, pada saat awal kita tambahkan lewat master barang tambah. Kita bisa klik, kemudian ada dua metode, bisa import dari Excel, ada melalui tambah satu persatu. Di sini saya contohkan menambahkan satu barang ataupun dua barang. Kita contohkan dulu ya. Misalkan kode barangnya, oke, kemudian nama barangnya adalah di sini kita bisa masukin saja data-data yang diperlukan, misalkan harganya. Nah, di sini ada deteksi harga otomatis. Jadi kalau dinyalakan, nanti akan mengisi harga-harga di bawahnya seperti harga member, harga grosir 1, grosir 2, dan grosir 3. Kalau misalkan tidak mau diedit secara pribadi atau secara manual juga bisa sekali untuk diedit, tinggal dimasukkan saja editnya. Misalkan di sini jadi 80.000 untuk harga grosir 3. Seperti itu. Kemudian nomor etalase kita inputkan saja. Stok kita masukkan 20. Stok minimalnya adalah 5 misalkan. Kita klik simpan barang. Oke. Setelah itu, kita juga bisa menambahkan data-data lain selain dari barang. Kita ada paket data. Jadi kalau Anda semua berkecimpung di bagian penjualan paket data, itu mekanismenya sama seperti di master barang ya. Jadi teman-teman bisa nambahkan paket datanya dengan nama paket, kemudian mereknya, kategorinya apa, deskripsinya, harga modalnya berapa, harga ecerannya berapa. Sama. Oke, untuk mempersingkat waktu saya contohkan di satu data saja, yaitu di data master barang. Selebihnya di master paket data, master email, master voucher kuota itu sama saja ya. Mekanisme sistemnya mirip-mirip, hanya menambahkan saja. Kemudian bisa melihat stok juga, terus melihat stok yang menipis, ya semuanya sama.
Misalkan di barang kita bisa cek barang yang menipis tidak ada karena memang barangnya masih banyak ya. Di paket juga sama, ada master menipis, ada stok menipis, ada tambah paket data dan lain-lain. Begitu pun di email. Nah, paket data adalah barang atau kuota yang misalkan kita jual tidak ada data fisiknya. Sedangkan voucher kuota adalah voucher yang memang ada bentuk fisiknya. Seperti itu. Itu pembedanya. Kemudian ada menu supplier. Jadi di sini kalau misalkan sudah pernah menginputkan data, kita bisa masukkan supplier yang biasa kita beli barangnya itu di mana gitu. Misalkan kita masukkan supplier CV Sumber Makmur. Namanya Doni misalkan, kontak personnya. Kemudian nomor telepon kita bebas, alamat kita bebas, status aktif, kita simpan supplier. Nah, misalkan di supplier ini adalah penyuplai daripada data barang tadi. Apa nama barangnya tadi kita? Buku tulis anak. Nah, kita mau beli lagi nih. Ketika datanya sudah ada di sini, jangan diinputkan lagi di bagian master barang. Tapi kalau stoknya sudah mau habis, kita masukkan, kalau mau beli lagi, kita masuk ke pembelian produk. Kita klik. Nah, baru nanti kita cari barangnya. Misalkan buku tulis anak, stoknya berapa? Oh, stoknya masih 20. Kita mau beli dalam jumlah berapa? Kita beli 10 lagi. Suppliernya siapa? Misalkan suppliernya benar. Supplier CV Sumber Makmur ini adalah penyuplai daripada barang buku tulis anak. Saya sudah. Kemudian harganya sekarang berubah atau tidak? Tadi kan kita 76 kalau tidak salah. Misalkan harganya berubah jadi 80.000. Ya sudah, kita masukkan saja 80.000 harga sekarang. Kemudian metode bayarnya kita bayar langsung misalkan. Nah, kita simpan pembelian. Maka otomatis data barangnya akan bertambah. Yang tadinya 20, sekarang sudah menjadi 30. Karena kita beli lagi dari supplier, seperti itu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah di bagian manajemen saldonya. Saldo kita awalnya 0, kemudian kita belikan modal 800 nih dari cash, makanya minus 800. Karena kita belum dapat untung tapi kita beli untuk modal gitu. Gitu ya. Kemudian untuk di supplier juga kita bisa pembelian email, pembelian voucher, ya mirip-mirip seperti pada pembelian produk. Kemudian ada menu pengeluaran. Di menu pengeluaran itu misalkan ada pengeluaran untuk pembelian stroke dan lain-lain, kita bisa masukkan tambah pengeluaran saja. Nah, masuk ke bagian fitur yang paling penting tentunya yaitu transaksi. Kita coba dimasuk ke transaksi kasir. Kita coba satu transaksi yaitu transaksi kasir. Karena untuk transaksi yang lain seperti transaksi top up, jasa, service, paket data, email, dan voucher itu mirip-mirip. Mungkin yang sedikit berbeda di transaksi service ya. Mungkin nanti saya contohkan juga. Untuk sementara saya contohkan di kasir dulu ya, transaksi barangnya. Kita masukkan buku tulis anak karena tadi produknya baru 1. Oke. Di harga eceran kita beli misalkan 10 dah. Nah, biar ketahuan ya labanya berapa. Di sini ada metode pembayaran hutang juga. Jadi kalau misalkan ada pelanggan yang melakukan hutang, kita bisa checklist saja hutangnya. Maka akan ketahuan hutang atas nama siapa, nomornya berapa. Nanti pada bagian manajemen itu ada namanya manajemen piutang pelanggan. Nanti kalau pelanggannya melunasi, kita tinggal masuk ke bagian piutang pelanggan, lalu kita klik bayar gitu. Sementara saya contohkan pembayaran cash saja dengan nama Siti. Nah, bayarnya kalau misalkan harganya pas ya, bayarnya sama dengan total akhir, kita kosongkan saja tidak apa-apa. Kita langsung klik bayar. Oke, maka langsung muncul struknya, kita bisa cetak atau bisa simpan. Di sini kita klik batal saja. Nah, setelah melakukan transaksi di manajemen saldonya ada perubahan. Tadi kita minus 800,
karena untuk membeli buku. Kemudian ketika ada orang yang membeli barang kita senilai 900.000, maka saldonya menjadi 100.000. Maaf, ketika ada customer belanja 900.000, data minus kita akan ditumpuk dengan data 900.000, sehingga saldo akhirnya adalah 100.000. Di sini kita bisa lihat juga di bagian mutasi, kita bisa lihat ada barang keluar di mana tadi kita belanja. Kemudian barang masuk, tadi kita ada pembeli ya ceritanya. Seperti itu. Oke. Di transaksi yang lain mirip-mirip. Nanti ada alur saldonya masuk kemana, seperti itu ya. Nah, mungkin yang akan sedikit berbeda di bagian servis HP. Karena ketika Anda mempunyai bisnis di bagian servis HP, ini sangat berguna juga. Misalkan kita klik servis baru dengan nama pelanggan Siti lagi, misalkan dengan nomor handphone ngasal, HP-nya misalkan Samsung, kerusakannya adalah LCD pecah misalkan ya. Kemudian masuknya kapan nih? Ini juga bisa lihat jamnya, misalkan masuknya jam 8.22 pagi tadi. Klik simpan servis, maka prosesnya adalah menunggu. Statusnya masih diproses, maksud saya. Nanti kalau sudah selesai, kita klik saja pada tombol prosesnya. Status penyelesaiannya kita ubah menjadi selesai. Teknisinya, ya kita belum menginfokan teknisi tadi ya. Dan spare part yang digunakan, misalkan LCD, keterangan lainnya sudah benar. Biaya servisnya semuanya misalkan 300.000. Spare partnya misalkan 230.000. Kemudian komisi teknisinya berapa? Ini dari profit 70.000, misalkan komisi teknisinya 50%, berarti owner mendapatkan 35.000, si teknisi mendapatkan 35.000. Nah, namun karena teknisinya belum saya inputkan, maka belum bisa. Tapi nanti kalau di sini udah ada teknisi, harusnya ketika klik selesai dan bayar, statusnya akan berubah menjadi sudah selesai, seperti itu. Kita bisa coba cek di manajemen teknisi. Kita coba tambahkan dulu nama teknisinya Andi misalkan. Nomor telepon. Oke, kita selesaikan yang tadi ya, transaksi servis. Klik kasih servisnya. Kita proses lagi. Selesai, Andi sudah masuk ya. LCD, keterangan lainnya sudah selesai. Biaya servisnya 300.000. Modal spare partnya 200.000 lah misalkan. Nah, komisi teknisinya kita mau kasih berapa nih untuk teknisinya? Misalkan 50%. Oke. Nominal bayarnya 30.000, metodenya apa? Bisa e-wallet, QRIS, cash. Nanti akan masuk ke manajemen saldo tadi. Sini kita pilih cash saja. Maka akan muncul struk. Kalau sudah, tinggal kita tutup saja. Dan statusnya menjadi selesai. Seperti itu. Kemudian di bagian lainnya ada yang namanya uang laci. Di sini kalau misalkan sebagai owner menaruh uang untuk kembalian, bisa inputkan di sini uang laci atau uang untuk kembaliannya ada berapa, seperti itu. Nanti ketika ada kembalian di transaksinya, ngambilnya dari uang laci. Sehingga laporan di bagian saldonya itu otomatis sudah menghitung dari updatean terbaru ya. Contoh seperti sekarang tadi sudah 300, yang awalnya cashnya hanya 100.000 sekarang menjadi 400.000. Seperti itu. Itu untuk fitur dari owner, memang cukup kompleks dan cukup banyak, tapi semuanya mirip-mirip. Yang pasti ada transaksi, history, batal transaksi, dan lain-lain. Nah,
Untuk history, kita juga bisa lihat history dari kasir kita. Ada transaksi apa, kemudian siapa yang menangani, dan pembeliannya apa gitu ya. Terus kemudian misalkan di sini ada barang yang mau di refund. Seperti ini, transaksi ini. Si Siti ternyata mau refund. Kita tinggal masuk ke menu batal transaksi, batal kasir. Karena ininya barang ya. Nah, di batal kasir masukkan saja nomor ID-nya. Nah, buku tulis anak. Misalkan ternyata belinya cuma 5, berarti di sini kita refund 5. Klik refund, kemudian masukkan salah beli misalkan ya. Klik refund. Nah, maka barangnya akan terrefund dan pada bagian manajemen saldonya seharusnya sudah berubah. Jadi minus 50. Karena ada mutasi atau uang yang kita kembalikan ke si Siti-nya ya, karena Siti-nya mengembalikan buku, merefund buku atau merefund produknya. Batal transaksi juga berguna untuk semuanya ya, top up, jasa, email, dan lain-lain. Histori transaksinya juga. Jadi kurang lebih seperti itu untuk keseluruhan fitur dari owner. Dan untuk role kepala toko mirip seperti owner pada dasarnya, cuma dia lebih sedikit ada pembatasan di bagian manajemennya. Kemudian untuk role kasir, dia hanya bisa, role defaultnya, dia hanya bisa melakukan transaksi, melihat history, melakukan batal transaksi saja. Sedangkan owner bisa melakukan semuanya. Sebagai contoh, kita coba masuk sebagai Budi ya. Kita akan masuk sebagai Budi. Nanti menu yang ada di sini akan berbeda. Kita bisa logout dulu. Kemudian masuk lagi. Di sini jadi Budi. Nah, kalau kasir saat pertama kali masuk atau setelah login akan dihadapkan dengan tampilan atau halaman transaksi. Tidak ada halaman dashboard, tidak ada halaman pengeluaran dan lain-lain. Hanya transaksi, histori transaksi, master barang, dan manajemen. Di master barang pun, si kasir tidak bisa menambahkan barang. Yang bisa menambahkan barang atau membeli barang dari supplier hanyalah kepala toko serta owner. Jadi, kasir hanya bisa melakukan transaksi, mengecek histori transaksi, melihat stok barang yang tersedia, seperti di sini. Stoknya masih 25, karena tadi di refund ya. Kemudian kita bisa melihat dari manajemen uang lacinya untuk mengetahui uang lacinya tuh ada berapa sih, seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu terkait dari panduan penggunaan website Futura POS. Di video selanjutnya saya akan jelaskan penggunaan Futura POS sebagai owner maupun kasir maupun kepala toko, namun di dalam mobile apps atau di aplikasi handphonenya. Saya rasa cukupkan sekian pada video kali ini. Kalau ada yang masih dibingungkan bisa tulis saja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.